Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainal Java Nur Saputra dengan NIM 044. Pada proyek ini saya berperan sebagai backend developer atau control engineer. Dan di sini saya beserta dua rekan saya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman beradaptasi objek yang berjudul Knowledge Management System KMS, putusan pengadilan narkotika. Aplikasi ini kami buat untuk membantu mengelola dan putusan pengadilan narkotika seperti menyimpan, mencari, memfilter, dan menampilkan informasi putusan secara lebih mudah dan terstruktur. Dalam pengembangan ini kami gunakan arsitektur model view controller MVC agar setiap bagian aplikasi memiliki tugas yang jelas dan mudah dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend yang menjadi tanggung jawab saya. Pada aplikasi di desktop dengan arsitektur MVC, backend bukan berupa server seperti pada aplikasi web, melainkan controller yang bekerja di balik layar. Di sini adalah tampilan dari Knowledge Controller. Dalam aplikasi kami terdapat 3 bagian utama, yaitu view bertugas menampilkan tampilan dan menerima input dari pengguna, model bertugas menyimpan dan mengelola data, sedangkan controller yang menjadi tanggung jawab saya berfungsi sebagai penghubung antar view dan model. Controller menerima input dari pengguna, memproses logika aplikasi, melakukan validasi, memanggil model untuk mengelola data, kemudian mengirim validasi kembali ke view. Nah, di sini Knowledge Controllers sebagai contoh pada metode tambah putusan, alur kerjanya ada 5. Controller menerima data dari konsol view. Data divalidasi menggunakan input header. Jika valid, controller membuat objek putusan. Controller memanggil knowledge repository untuk menyimpan data. Setelah berhasil, hasilnya dikirim kembali ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan cara ini, view dan model tidak berkomunikasi secara langsung tetapi melalui controller. Input handler. Selanjutnya adalah input handler. Lalu ke transit ke input handler. Bawah. Nah, kelas ini bertugas melakukan validasi input dan menangani kesalahan menggunakan try-catch. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan huruf pada kolom yang seharusnya berisi angka, aplikasi tidak akan berhenti atau mengalami crash. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan data kembali dengan benar. Lalu ke main atas. Transit ke main. Terakhir adalah main Java. Main Java merupakan titik awal aplikasi. Di dalam file ini, aplikasi menginisiasikan model, view, dan controller, kemudian controller menjalankan seluruh alur aplikasi. GitHub. Dalam membangun proyek ini, kami menggunakan GitHub untuk mendukung kolaborasi. Setiap anggota bekerja pada batch sesuai pembagian tugas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Fadil. Baik, nama saya Muhammad Habib Fadilah, NIM 034. Sesuai peran saya sebagai knowledge engineer, saya bertanggung jawab penuh atas layar model. Tugas saya adalah mendesain cetak biru blueprint dari data, memastikan semua data terorganisir dengan baik sesuai kaidah OOP, dan menyediakan logika untuk mengolah data tersebut. Mari kita mulai dari bagian paling fundamental, yaitu putusan Java. Ini adalah kelas yang merepresentasikan satu data putusan pengadilan. Silakan tunjuk bagian field bagian atas kelas. Nah, di field tersebut, hal yang pertama yang kami terapkan adalah enkapsulasi. Semua field di sini seperti jenis narkotika dan vonis hukuman bersifat private. Ini sangat penting agar data tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Akses hanya bisa melalui public getter dan setter yang sudah kami sediakan. Public class putusan itu extend kasus ke kasus hukum implement
iKasus, yaitu kelas ini tidak berdiri sendiri. Untuk menerapkan pewarisan inheritance, kelas putusan ini merupakan turunan dari abstrak kelas kasus hukum. Ini memastikan semua jenis kasus di masa depan akan memiliki atribut dasar yang sama. Selain itu juga mengimplementasikan interface iKasus. Ini adalah contoh penerapan polimorfisme, di mana kami menjamin bahwa setiap kelas kasus pasti memiliki metode get kategori hukuman. Scroll ke bagian bawah, tunjukkan metode tampilkan. Bawah lagi, bawah. Di sini kami juga menerapkan metode overloading. Ada dua metode tampilkan. Satu tanpa parameter untuk ringkasan, dan satu lagi dengan parameter boolean untuk menampilkan detail lengkap. Terakhir, kami menggunakan static field untuk menghitung total objek putusan yang pernah dibuat di seluruh aplikasi yang bisa diakses melalui static method get jumlah dibuat. Sekarang ke knowledge repository Java. Setelah cetak birunya jadi, pertanyaannya adalah di mana semua objek putusan ini disimpan? Jawabannya ada di knowledge repository Java. Di bagian ArrayList putusan, class ini bertindak sebagai database mini untuk aplikasi kami. Ia menggunakan sebuah ArrayList untuk menampung semua objek putusan. Disinilah semua logika inti untuk CRUD, create, read, update, dan delete berada. Seperti metode simpan, cari by nomor, dan metode hapus. Kita ke statistik putusan Java. Statistik, ya. Tugas terakhir saya di layar model adalah mengubah tumpukan data menjadi pengetahuan yang berguna. Ini dilakukan oleh statistik putusan Java. Class ini menerima daftar putusan dari repository, lalu melakukan kalkulasi untuk menghasilkan statistik yang tadi didemokan, seperti menghitung rata-rata vonis, denda, mencari modus, atau data yang paling sering muncul. Setelah selesai dengan bagian model, jadi secara ringkas, layar model yang saya kerjakan bertugas menyiapkan, mengorganisir, dan mengolah semua data dengan menerapkan prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek. Tentu saja data yang sudah siap ini harus bisa dilihat oleh pengguna. Untuk menjelaskan bagian data ini ditampilkan dengan rapi di antar muka, saya serahkan kepada rekan saya Rasiduta yang bertanggung jawab atas layar view. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Bersedia dengan belakang 042. Saya di sini sebagai GUI atau GUI Designer bagian view. Nah, saat ini kita bakalan masuk ke console view. Nah, sebagai GUI untuk desainer view, peran saya adalah merancang kelas console view yang bertanggung jawab penuh atas seluruh alur interaksi pengguna tanpa mengakses data model secara langsung. Di mana secara teknis saya mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menyajikan pilihan navigasi sistem menggunakan input handler, mengelola metode, input forum putusan yang memanfaatkan input handler, validasi string, validasi int, dan validasi double, guna mengumpulkan serta memvalidasi 12 parameter data putusan baru dari pengguna secara aman, serta merancang metode tampilkan daftar putusan yang menggunakan format string spacing sistem out printf agar daftar putusan minimal 50 data dapat tersaji dalam bentuk tabel konsol yang rapi, informatif, dan sangat mudah dibaca. Untuk selanjutnya saya akan arahkan ke Java. Jadi sebagai kesimpulan, aplikasi Knowledge Management System KMS putusan pengadilan narkotika yang kami kembangkan telah berhasil menerapkan arsitektur MVC, konsep Object Oriented Programming, serta kolaborasi menggunakan Git dan GitHub. Lalu akan dijelaskan oleh Fadil.
Baik, saya akan meneruskan. Kita ke GitHub. Jadi kita ke branch fitur model. Nah, di sini Fadil SDF, yaitu saya sendiri, telah berhasil melakukan 6 commit. Itu yang dimana commit di dalamnya itu bukan berisi commit retrieval, yaitu cuma mengganti komentar-komentar. Tapi beberapa hari yang lalu dan terakhir kemarin saya melakukan sebuah debugging atau mencari bug dan memperbaiki beberapa masalah yang menjadi kendala di kode tersebut. Terus kita ke branch fitur controller. Nah, di sini dikerjakan oleh rekan saya itu Java, di mana eh, rekan saya Java telah berhasil melakukan 4 commit, yaitu commit di bagian git ignore. Dia di bagian di mana si Java akan mengabaikan sebuah file-file yang tidak penting, terus bagian controller, app, util, dan bagian bisnis logic. Terus kita ke branch yang terakhir, yaitu fitur view. Nah, di sini bagian si Rashid sudah melakukan 2 commit, yaitu yang pertama menambahkan dokumentasi Javadoc di console view, dan kedua mengimplementasi tampilan menu utama di console view, yaitu di sebuah file di readme.md yang dimana itu merupakan tampilan utama dari apa sih sebenarnya di kode kita itu sebenarnya. Demikian dari saya teruskan ke rekan saya Java. Disclaimer, sebelum kami mengakhiri presentasi, kami ingin menyampaikan bahwa selama proses pengembangan kami sempat mengalami kendala teknik pada GitHub sebagai commit berhasil dilakukan oleh masing-masing anggota, namun pada beberapa file terjadi kendala sehingga tidak dapat di-push. Sebagai solusi, kami mengumpulkan seluruh hasil pekerjaan dari masing-masing anggota, menggabungkan menjadi satu proyek yang lengkap, kemudian melakukan commit dan push terakhir melalui perangkat rekan kami, yaitu Fadil. Meskipun demikian, setiap fitur tetap dikerjakan oleh anggota sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sedangkan proses integrasi dan push terakhir dilakukan bersama agar repositori berisi versi proyek yang lengkap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.